Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Duka cita adalah perasaan yang dialami oleh setiap orang, baik karena kehilangan orang-orang yang dikasihi ataupun kehilangan sesuatu yang dianggap penting dan berharga. Di dalam Matius pasal 5 ayat 4, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Duka cita apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun dalam konteks khotbah di bukit, setiap pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid selalu berkaitan erat dengan kerajaan Allah. Arthur Pink memakai istilah kesedihan yang dipimpin Tuhan untuk mengartikan akan duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yaitu duka cita yang adalah duka cita Tuhan. Seseorang yang berduka cita kepada sesuatu yang juga kepadanya Allah berduka cita. Apa yang membuat Allah paling berduka cita? Dosa dan kejahatan manusia. Pada kebaktian umum kemarin kita telah mendengarkan pengajaran yang begitu baik tentang bangsa Israel yang berkali-kali menista Allah karena kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan. Dan bangsa Israel tidak berduka atas kejahatan tersebut. John Stott dan Leon Morris sepakat mengatakan bahwa yang Kristus maksudkan bukanlah duka cita akibat kehilangan pada bagian ini, tetapi duka cita akibat pertobatan. Dalam Mazmur 103 ayat 3, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan?" Pemazmur menyadari keberdosaannya di hadapan Allah, sehingga membuatnya diliputi dengan perasaan malu dan duka cita. Dan di dalam Roma pasal 7 ayat 24-25, Rasul Paulus pun berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Paulus begitu bergumul, Paulus begitu berduka cita karena dosa-dosa yang ia lakukan di hadapan Allah. Tetapi di saat yang sama, Paulus dihiburkan. Karena di ayat selanjutnya dia berkata, "Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita." Bapak Ibu, beberapa hal tentang duka cita di sini. Jika kita tidak berduka atas dosa yang kita lakukan, namun beria-ria di dalamnya, menikmatinya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sedih, tidak ada pertobatan, tidak ada duka cita, di saat yang sama justru kita sedang mendukakan akan Roh Kudus. Seseorang yang sungguh-sungguh berduka cita karena dosanya adalah seseorang yang mengarahkan pandangannya kepada kemuliaan dan kekudusan Allah. Memang tidak mungkin ada duka cita terhadap dosa tanpa melihat kepada Allah yang kudus dan mulia. Hanya anugerah Allah yang memampukan kita untuk merasa berduka cita atas keberdosaan kita. Karena sesungguhnya hati manusia sudah penuh dengan dosa, dan kecenderungan dari hati manusia adalah berbuat dosa. Tetapi anugerah Allah yang melembutkan hati kita dan mengarahkan kita pada sikap hati yang benar terhadap dosa, yaitu sebuah perasaan sedih, sebuah perasaan malu, sebuah perasaan berduka karena telah mendukakan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, seseorang yang sering mengalami duka cita karena dosa adalah mereka yang juga sering mendapatkan penghiburan karena menemukan bahwa Allah yang kepadanya ia telah berdosa ternyata adalah juga Allah yang mengampuni dirinya dan mengasihi dirinya di dalam Yesus Kristus. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang bertumbuh. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang memiliki kepekaan rohani. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena seseorang yang semakin dekat dengan Allah, seseorang yang semakin dekat dengan Injil, seseorang yang semakin dekat dengan salib, seseorang yang semakin dekat dengan firman Tuhan adalah seseorang yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya anugerah Allah cukup bagi kita untuk memiliki sikap hati yang peka terhadap dosa dan kepekaan terhadap apa yang membuat Allah bersuka bukan berduka. Selamat
siang. Tuhan Yesus memberkati.